Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang isometri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan anggota kelompok, yang pertama Ahmad Syaifuddin, yang kedua Olivia Diavarica, dan yang ketiga Haniatun Nurul Himah. Yang pertama kita akan membahas mengenai translasi. Seorang ibu mengendarai sebuah mobil dari rumah menuju tempat perbelanjaan dengan gambar seperti kemudian jarak dari titik awal mobil ibu ke toko perbelanjaan ini menggunakan konsep translasi atau perpindahan. Asumsikan bahwa titik awal ibu adalah A, yaitu titik A, Z, Y akan ditranslasikan sejauh T, AB, maka titik akhirnya adalah A aksen A plus X plus A, Y plus B. Perpindahan atau translasi ini tidak mengalami perubahan bentuk dan juga ukuran, sehingga perjalanan ibu dari rumah menuju ke toko perbelanjaan ini merupakan transformasi isometri. Sehingga translasi ini merupakan suatu isometri sesuai dengan sifat-sifat isometri. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Phil. Baik, selanjutnya ada refleksi. Misalkan di sebuah rumah kecil terdapat seorang gadis yang akan berangkat sekolah. Nah, sebelum berangkat, ia merapikan dulu pakaiannya. Ia menggunakan cermin untuk melihat badannya. Kemudian terlihat bahwa gadis tersebut sedang merapikan pakaian di depan cermin. Terlihat adanya konsep refleksi, di mana cermin tersebut memantulkan gambar gadis tersebut. Jarak-jaraknya pun juga sama. Nah, misalkan kita menggunakan GeoGebra untuk mengetahui objek dengan titik, misalkan kita buat titik A-nya -6 sama 1 dan juga B-nya -2,1 akan direfleksikan pada sumbu Y atau X sama dengan 0 sesuai dengan teorema bahwa jika direfleksikan dengan X sama dengan 0 maka menjadi negatif X, Y. Jelas bahwa refleksi merupakan suatu isometri karena mampu mengawetkan garis kesejajaran. Dalam kasus ini tidak merubah bentuk dan juga ukurannya, maka sesuai dengan sifat-sifat suatu isometri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu rotasi. Nah, kita biasanya mengenal rotasi dalam kehidupan sehari-hari ini dengan contoh seperti kincir angin dan juga permainan biang lala di dalam wahana. Untuk gambarnya seperti berikut ya. Untuk konsep perputaran juga terdapat pada ilustrasi tersebut. Nah, kita kan seringnya kita mengetahui bahwa kincir angin itu kan tergantung dengan arah anginnya. Nah, entah itu arah anginnya berlawanan atau berlawanan dengan arah jarum jam ataupun searah dengan jarum jam. Nah, ini sama atau sesuai dengan konsep rotasi atau perputaran. Begitupun juga dengan permainan biang lala. Permainan ini menggunakan konsep perputaran juga. Nah, untuk ilustrasi yang jelasnya ini akan diperlihatkan dalam bentuk GeoGebra. Perhatikan bahwa dalam gambar GeoGebra ini kita memiliki 3 gambar, di mana gambar aslinya atau gambar awalnya itu adalah A. Nah,
perhatikan gambar di bawah. A merupakan gambar asli. Kemudian akan dilakukan rotasi, kita akan merotasikan gambar A ini dengan titik pusat 0,0. Jadi dalam sebuah kasus itu ketika titik pusatnya tidak diketahui, berarti itu adalah 0,0. Nah, akan dirotasikan dengan titik pusat 0,0 dan sudutnya yaitu 45 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, ini yang ketika berlawanan arah jarum jam, nah menghasilkan gambar A aksen. A aksen. Nah, ini kalau kita ilustrasikan dalam sebuah geogebra seperti ini ya. Jadi ini adalah gambar A, kemudian dirotasikan sebesar 45 derajat menghasilkan gambar A aksen. Nah, perhatikan juga gambar di bawah ini. Nah, A, sekarang kita akan merotasikan dengan sudut 120 derajat namun searah dengan jarum jam. Nah, kita masih menggunakan titik pusat yang sama yaitu 0,0. Nah, menghasilkan gambar A double aksen. Nah, ini adalah hasil dari rotasi sebesar 120 derajat searah jarum jam atau bernilai positif seperti itu. Nah, karena rotasi ini juga merupakan suatu isometri. Nah, karena isometri artinya tidak mengalami perubahan bentuk dan juga ukuran. Nah, artinya bahwa rotasi ini juga merupakan suatu isometri. Nah, kesimpulannya adalah bahwa isometri ini memiliki tiga macam. Yang pertama ada translasi atau perpindahan, yang kedua adalah refleksi atau pencerminan, dan yang ketiga adalah rotasi. Dan terbukti bahwa dalam kehidupan sehari-hari ketiganya ini memiliki sifat-sifat suatu isometri, baik itu mengawetkan garis, mengawetkan kesejajaran, ataupun tidak merubah ukuran dan juga bentuknya. Jadi mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.